Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya lah kita masih diberi kesehatan sampai hari ini untuk melakukan aktivitas masing-masing di tengah riuhnya virus corona sampai saat ini. Perkenalkan, saya Alpian, saya mewakili teman-teman dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Akuntansi Pertanggungjawaban dari mata kuliah Akuntansi Keperlakuan, dosen pengampu Pak Ahmad Mansur. Mungkin itu saja, selamat menyaksikan videonya, semoga dapat dicerna dan dipahami. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Syawal. Di sini saya akan membahas materi pertama, yaitu akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan istilah yang digunakan dalam menjelaskan akuntansi perencanaan serta pengukuran dan evaluasi kinerja organisasi sepanjang garis pertanggungjawaban. Menurut Siegel and Marconi, akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem yang meliputi perencanaan, pengukuran, dan evaluasi informatika atau laporan akuntansi dalam suatu organisasi yang terdiri dari beberapa pusat pertanggungjawaban, di mana tiap-tiap tanggung jawab dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang dipimpinnya. Adapun tujuan akuntansi pertanggungjawaban menurut Mulyadi yaitu untuk mengendalikan biaya dengan cara menggolongkan, mencatat, meringkas, dan menghubungkan langsung dengan pejabat atau orang yang bertanggung jawab atas terjadinya biaya yang dikendalikan olehnya. Nah, garis pertanggungjawaban ini meliputi pendapatan serta biaya-biaya yang diakumulasikan dan dilaporkan oleh pusat pertanggungjawaban. Sedangkan pusat pertanggungjawaban ini merupakan bagian dalam organisasi yang diakumulasikan secara menyeluruh untuk kepentingan pencatatan. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan jawaban dari akuntansi manajemen terhadap pengetahuan umum bahwa masalah-masalah bisnis dapat diselesaikan atau dikendalikan seefektif mungkin dengan cara mengendalikan orang-orang yang bertanggung jawab menjalankan operasi tersebut. Salah satu tujuan akuntansi pertanggungjawaban adalah memastikan bahwa individu-individu pada seluruh tingkatan perusahaan telah memberikan kontribusi yang memuaskan terhadap pencapaian tujuan perusahaan secara menyeluruh. Akuntansi pertanggungjawaban ini juga merupakan komponen yang penting dari sistem pengendalian keseluruhan dalam suatu perusahaan. Manfaat khususnya berasal dari fakta bahwa struktur akuntansi pertanggungjawaban memberikan suatu kerangka kerja yang berarti untuk melakukan perencanaan, agregasi data, dan pelaporan hasil kinerja operasi di sepanjang jalur pertanggungjawaban dan pengendalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaiful. Saya akan membahas jaringan akuntansi pertanggungjawaban. Nah, di mana akuntansi pertanggungjawaban ini didasarkan atas premis bahwa semua biaya dapat dikendalikan, dan masalah yang ada hanyalah menyediakan sebuah batasan akhir bagi pengendalian. Nah, dengan demikian struktur organisasi dapat dijabarkan menjadi sebuah jaringan pusat pertanggungjawaban individual ataupun organisasi yang menjalankan sebuah fungsi. Contohnya sedikit. Nah, untuk memastikan fungsi pertanggungjawaban ini berjalan dengan lancar, maka struktur organisasi haruslah dianalisis dengan secara hati-hati, dan pertanggungjawaban atas pendapatan sebenarnya. Untuk menciptakan struktur organisasi pertanggungjawaban yang efisien, pertanggungjawaban dan lingkup kewenangan bagi setiap individu dari semua jenjang, manajemen harus ditentukan dan dijelaskan secara jelas. Perkenalkan, nama saya Faisal. Saya di sini ingin memaparkan sedikit materi mengenai jenis pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban berfungsi sebagai kerangka kerja untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja manajer segmen.
yang dimana pusat pertanggungjawaban dikelompokkan menjadi 4 kategori. Yang pertama yaitu pusat pendapatan, merupakan tanggung jawab utama dari seorang manajer untuk menghasilkan pendapatan. Contoh dari pusat pendapatan yaitu Departemen Pemasaran dan pusat distribusi. Yang kedua itu pusat biaya, merupakan suatu bidang pertanggungjawaban yang menghasilkan suatu produk atau memberikan jasa. Secara umum, pusat pertanggungjawaban dibagi menjadi 2 yaitu pusat biaya standar dan pusat biaya kebijakan. Yang ketiga itu pusat laba, memiliki kendali baik atas pendapatan maupun biaya. Dalam hal ini, biaya meliputi beban produksi dari produk atau jasa. Contoh dari pusat laba yaitu divisi korporat yang memproduksi dan menjual produknya. Yang keempat itu pusat investasi, bertanggung jawab terhadap investasi dalam aktiva serta pengendalian atas pendapatan dan biaya. Baik, Salpian, saya akan membahas tentang perbedaan akuntansi pertanggungjawaban dan akuntansi konvensional. Akuntansi pertanggungjawaban berbeda dengan akuntansi konvensional dalam hal cara operasi, direncanakan, dan cara data akuntansi diklasifikasikan serta diakumulasikan. Dalam akuntansi konvensional, data diklasifikasikan berdasarkan hakikat atau fungsinya dan tidak digambarkan sebagai individu-individu yang bertanggung jawab atas terjadinya dan pengendalian terhadap data tersebut. Oleh karena itu, data akuntansi konvensional mempunyai nilai yang terbatas bagi manajer dalam memantau efisiensi dan aktivitas harian mereka. Akuntansi pertanggungjawaban meningkatkan relevansi dari informasi akuntansi dengan menetapkan suatu kerangka kerja untuk perencanaan, kumulasi data, dan pelaporan yang sesuai dengan struktur organisasi dan hierarki pertanggungjawaban dari suatu perusahaan. Akuntansi pertanggungjawaban memberikan sentuhan pribadi terhadap mekanisme akumulasi data yang internal dalam akuntansi konvensional dengan membahasnya bersama manajer segmen secara langsung, serta dengan menyediakan tujuan dan hasil kinerja aktual atas faktor-faktor operasional kepada siapa para manajer tersebut bertanggung jawab dan mampu melakukan pengendalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marhana dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai korelasi struktur organisasi. Langsung saja, korelasi struktur organisasi dibagi menjadi 3. Itu yang pertama, struktur vertikal. Di dalam struktur vertikal, organisasi dibagi berdasarkan fungsi-fungsi utama tanggung jawab secara keseluruhan untuk fungsi produksi, penjualan, dan keuangan diberikan kepada wakil direktur yang mendelegasikan tanggung jawab mereka ke struktur di bawahnya sesuai dengan hierarki. Yang kedua, struktur horizontal. Jika dimaksudnya adalah untuk membebankan tanggung jawab atas laba dan investasi kepada beberapa direktur, maka struktur horizontal untuk pendelegasian tanggung jawabnya adalah yang paling sesuai. Struktur tersebut dapat dibagi berdasarkan produk atau area geografis. Dan yang terakhir yaitu pemilihan struktur. Jika struktur yang dipilih untuk mempengaruhi jaringan pusat pertanggungjawaban dan pada gilirannya berfungsi sebagai suatu kerangka atas arus data dan kebutuhan pelaporan. Jika jaringan pusat pertanggungjawaban sama dengan struktur yang dipilih, maka sistem tersebut dapat berfungsi secara efektif. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kasali. Di sini saya akan membahas tentang perencanaan akumulasi data dan pelaporan berdasarkan pusat pertanggungjawaban.
Setelah struktur network dari pertanggungjawab ditetapkan, maka dilakukan perencanaan akumulasi data dan pelaporan elemen cost dan revenue. Keduanya ada dalam anggaran dalam akumulasi hasil aktual. Yang pertama, responsibility bundle atau anggaran pertanggungjawaban. Secara kronologis kita akan membandingkan antara anggaran yang telah ditetapkan dengan pendapatan anggaran yang telah ditetapkan dengan pendapatan dalam segmen network. Hal ini akan menjadi dasar untuk mengevaluasi kinerja karyawan menjadi dasar dalam segmen. Hal ini akan menjadi dasar untuk mengevaluasi kinerja karyawan dengan unit organisasi. Karakteristik dari anggaran pertanggungjawaban adalah tujuan kinerja pusat pertanggungjawaban hanya untuk mengontrol cost dan revenue. Dikontrolnya setelah mempertimbangkan biaya kontrolable dan yang spesifik dalam pusat pertanggungjawaban. Kedua, akumulasi data. Akumulasi data merupakan fasilitas perbandingan secara periodik dalam berbagai macam perencanaan anggaran. Akumulasi dari aktual, incoming, dan intent expense sangat perlu untuk membentuk dari network pertanggungjawaban. Ada 3 dimensi dari mengklasifikasi antara biaya dan pendapatan selama proses akumulasi data. Yang pertama, cost diklasifikasikan oleh pusat pertanggungjawaban. Yang kedua, pusat yang lainnya yang terdiri dari controllable dan non controllable. 3, tipe cost atau lain intent seperti gaji, perlengkapan, bahan baku, dan sewa. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisdayani dari kelas akuntansi C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai responsibility reporting atau laporan pertanggungjawaban. Hasil akhir dari sistem akuntansi adalah pelaporan pertanggungjawaban secara periodik atau laporan kinerja. Mulyadi menjelaskan mengenai prosedur penyusunan pelaporan pertanggungjawaban perusahaan, yaitu pertama, tiap pusat pertanggungjawaban setiap periodiknya menyusun laporan atas biaya yang terjadi dan menjadi tanggung jawab departemen atau bagiannya. Yang kedua, laporan atas biaya yang sesungguhnya terjadi ini diserahkan kepada penyusunan laporan perusahaan keseluruhan. Yang ketiga, bagian penyusunan laporan perusahaan keseluruhan mengolah data-data yang berasal dari laporan tiap-tiap pusat pertanggungjawaban. Yang keempat, kemudian bagian penyusunan pelaporan perusahaan membandingkan antara anggaran yang terjadi dan biaya yang sesungguhnya terjadi. Yang terakhir, yang kelima, teratur kontroler atau pengawas intern mengirimkan laporan pertanggungjawaban tersebut ke masing-masing pusat pertanggungjawaban yang dimiliki dan kepada atas dari pusat pertanggungjawaban tersebut. Demikian materi yang saya bawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.